Cek cek 1 2 3 tes. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun dan kapanpun kita berada. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Tumpal Paskalis dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dengan NIM 81114210501. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah hukum internasional dengan materi sejarah dan perkembangan hukum internasional. Mari kita simak baik-baik videonya. Baik, mari kita mulai pada zaman hukum internasional klasik. Yang pertama ada India kuno. Dalam kebudayaan India kuno terdapat kaidah dan lembaga hukum yang mengatur hubungan antara kasta, suku, bangsa, dan raja-raja. Menurut BNRC, adat kebiasaan yang mengatur hubungan antara raja yang disebut Desa Dharma, Gautama Putra, dan Undang-Undang Manu memuat tentang hukum kerajaan. Hukum yang mengatur hubungan antara raja-raja pada masa itu tidak dapat dikatakan sebagai hukum internasional karena belum ada pemisahan dengan agama, soal-soal kemasyarakatan, dan negara. Namun, tulisan-tulisan pada waktu itu sudah ada menunjukkan ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan antara raja atau kerajaan, seperti ketentuan yang mengatur kedudukan utusan raja dan hak istimewa utusan raja, perjanjian dengan kerajaan lain, serta ketentuan perang dan cara berperang. Baik, yang kedua adalah zaman Yunani kuno. Menurut Vinogradov, pada masa itu telah ada hukum intermunicipal, yaitu kaidah-kaidah kebiasaan yang berlaku dalam hubungan antar negara-negara kota, seperti ketentuan mengenai utusan, pernyataan perang, dan perbudakan tawanan perang. Kaidah-kaidah intermunicipal juga diterapkan bagi masyarakat tetangga dari negara kota. Namun, kaidah intermunicipal sangat dipengaruhi oleh pengaruh agama, sehingga tidak ada pemisahan yang tegas antara hukum, moral, keadilan, dan agama. Pada masa itu juga telah dikenal ketentuan perwasitaan dan wakil-wakil dagang. Sumbangan yang terpenting bagi hukum internasional pada masa itu adalah konsep hukum alam. Konsep ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh orang-orang Romawi. Baik, yang terakhir dari zaman hukum internasional klasik ialah masa Romawi kuno. Pada masa Romawi kuno, sumbangan utama bagi perkembangan hukum internasional pada umumnya sedikit sekali. Pada masa Romawi ini diadakan pembedaan antara ius naturale dan ius gentium. Ius gentium yaitu hukum masyarakat, menunjukkan hukum yang merupakan substansi dari hukum alam. Pengertian ius gentium hanya dapat dikaitkan dengan dunia manusia, sedangkan ius naturale meliputi seluruh fenomena alam. Sumbangan bangsa Romawi terhadap hukum yaitu dengan adanya corpus juris civilis, yaitu pada masa Kaisar Justinatius. Konsep-konsep dan asas-asas hukum perdata yang kemudian diterima dalam hukum internasional yaitu seperti occupation, servitude, bona fides, dan pacta sunt servanda. Pada masa ini hukum internasional tidak mengalami perkembangan disebabkan karena adanya Imperium Romawi Suci atau Holy Roman Empire yang tidak memungkinkan timbulnya suatu bangsa merdeka yang berdiri sendiri serta adanya struktur masyarakat Eropa Barat yang bersifat feodal yang melekat pada hierarki otoritas yang menghambat munculnya negara-negara merdeka. Oleh karenanya tidak diperlukan hukum yang mengatur hubungan antara bangsa-bangsa. Baik, selanjutnya ada masa hukum internasional pas abad pertengahan, yaitu lebih tepatnya pada abad ke-15 dan 16. Pada masa abad pertengahan atau biasa disebut sebagai Dark Age, hukum alam mengalami kemajuan kembali melalui transformasi di bawah gereja. Pada masa itu muncullah konsep perang adil sesuai dengan ajaran Kristen yang bertujuan untuk melakukan tindakan yang tidak bertentangan dengan ajaran gereja. Meskipun pada abad pertengahan hukum internasional tidak mengalami perkembangan yang berarti sebagai akibat besarnya pengaruh ajaran gereja, tetapi negara-negara yang berada di luar jangkauan gereja seperti di Inggris, Prancis, Venesia, Swedia, dan Portugal, benih-benih perkembangan hukum internasional mulai bermunculan. Traktat-traktat yang dibuat oleh negara lebih bersifat mengatur perang-perangan, perdamaian, gencatan senjata, dan persekutuan. Melemahnya kekuasaan gereja yang ditandai dengan upaya sekularisasi, seperti yang dilakukan oleh Martin Luther sebagai tokoh reformasi gereja, dan seiring dengan mulai terbentuknya negara-negara modern. Pada akhir abad pertengahan ini, hukum internasional digunakan dalam isu politik, pertahanan, dan militer. Pada abad ini juga telah terjadi penemuan dunia baru. Para ahli hukum pada abad tersebut telah mulai memperhitungkan evolusi suatu masyarakat, negara-negara merdeka, dan memikirkan serta menulis tentang berbagai macam persoalan hukum bangsa-bangsa. Baik, selanjutnya hukum internasional pada masa modern.
pertama pada abad ke-17 dan 18. Hukum bangsa-bangsa mempunyai nama baru sebagai hukum internasional. Oleh Jeremy Bentham, pengertian baru ini berpengaruh pada isu hukum internasional itu sendiri, yaitu adanya pemisahan antara persoalan domestik dengan internasional. Pembedaan ini sebagai akibat munculnya konsep kedaulatan dari perjanjian The Peace of Westphalia yang ditujukan untuk mengakhiri perang antar kelompok agama yang berlangsung lebih dari 30 tahun di Eropa. Menurut Monster Kusumajama, perdamaian Westphalia dianggap sebagai peristiwa penting dalam sejarah hukum internasional modern dan meletakkan dasar-dasar masyarakat modern. Bentuk negara-negara tidak lagi berdasarkan kerajaan, tetapi berdasarkan atas negara-negara nasional, serta adanya pemisahan antara gereja dengan urusan pemerintahan. Dasar-dasar perjanjian Westphalia kemudian diperkuat lagi dengan adanya perjanjian Utrecht, yaitu dengan menerima asas keseimbangan kekuatan sebagai asas politik internasional. Ada kecenderungan dari para ahli hukum untuk lebih mengeluarkan kaidah-kaidah hukum internasional terutama dalam bentuk traktat dan kebiasaan dan mengurangi sedikit mungkin hukum alam sebagai sumber dari prinsip-prinsip tersebut. Baik, kemudian pada abad ke-19, hukum internasional berkembang lebih jauh lagi pada abad ini. Beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan ini adalah adanya kebangkitan negara-negara baru, baik di dalam maupun di luar benua Amerika. Modernisasi sarana angkutan, penemuan-penemuan baru, terutama di bidang persenjataan militer untuk perang. Kesemuanya itu menimbulkan kebutuhan akan adanya sistem hukum internasional yang bersifat tegas untuk mengatur hubungan-hubungan internasional tersebut. Pada abad ini juga mengalami perkembangan kaidah-kaidah tentang perang dan netralitas, serta meningkatnya penyelesaian perkara-perkara internasional melalui lembaga arbitrase internasional. Praktik negara-negara juga mulai terbiasa dengan pembuatan traktat-traktat untuk mengatur hubungan antar negara. Berdirinya organisasi internasional yang menampung para ahli hukum internasional dalam wadah The Law International Association dan Institut The Droit International. Hukum internasional juga menjadi objek studi dalam skala yang luas dan memungkinkan penegasan persoalan internasional secara lebih profesional. Baik, yang terakhir ada abad ke-20 hingga dewasa saat ini. Hukum internasional mengalami perkembangan yang cukup penting pada abad ini, yaitu dengan dibentuknya Permanent Court Arbitration pada konferensi Hague, pembentukan Permanent Court of International Justice sebagai pengadilan yudisial internasional. Kemudian pengendalian ini kemudian digantikan oleh International Court of Justice. Terbentuknya juga organisasi internasional yang fungsinya menyerupai pemerintahan dunia untuk tujuan perdamaian dan kesejahteraan umat manusia, seperti Liga Bangsa-Bangsa, yang kemudian digantikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada abad ini, para ahli hukum internasional lebih memusatkan perhatian pada praktek-praktek dan putusan pengadilan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada para penonton yang sudah menonton dari awal hingga akhir video saya ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada kesalahan materi, kesalahan kata, atau segala kekurangannya, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bye bye.